Film ini bukan film India biasa ya guys. Kenapa? Karena pertama film ini tanpa adegan tari menari atau bersenandung happy seperti di film-film India umumnya. Dan yang kedua, film ini berkisah tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Kerala, India, di mana korbannya adalah para petugas kepolisian Kerala. Aku pribadi menilai film ini sebagai film detektif India terbaik di tahun 2020. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak alur ceritanya dari awal sampai akhir film dan simak juga review di akhir video ya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang psikolog bernama Anwar Hussein yang datang ke sebuah penjara untuk mengunjungi River Rapi. Nah, River Rapi ini adalah seorang pembunuh berantai yang menghabisi 14 korbannya dengan motif hanya untuk kesenangan semata. Atas kesalahannya tersebut, ia akan dihukum dengan hukuman mati. Tujuan Anwar mengunjungi River Rapi adalah untuk menanyakan alasan kenapa ia melakukan pembunuhan keji tersebut, dan hasil wawancaranya akan dijadikan Anwar sebagai acuan untuk bahan penelitiannya tentang kejiwaan seorang pembunuh berantai. Berkat ketertarikannya tentang kejiwaan seorang pembunuh dan alasan kenapa pembunuh melakukan sebuah kejahatan, Anwar kemudian ditawari oleh Anil Madawan untuk menjadi konsultan kriminologi di kepolisian di mana ia bekerja, dan Anwar pun menyanggupi tawaran tersebut. Kebetulan mereka sudah saling mengenal dan berteman baik sejak lama. Suatu malam Anwar bertemu dengan seorang pengemis di jalanan. Sang pengemis itu meramalkan bahwa hidup Anwar tidak akan pernah tenang lagi. Pengemis gila yang tak dikenal itu mengatakan bahwa malam ini adalah malam terakhir Anwar tidurnya ya, karena di malam-malam mendatang Anwar tidak akan pernah lagi mendapatkan itu. Ia akan selalu dihantui oleh berbagai masalah. Well, film kemudian beralih ke adegan di mana seorang polisi bernama Abraham Koshi pulang agak larut malam sehabis bermain judi. Di tengah jalan tiba-tiba mati lampu, dan di depan sang polisi terdapat sebuah mobil van yang terparkir di tepi jalan dengan kondisi seram yang mencurigakan. Sang polisi yang tidak sedang bertugas itu pun kemudian mencoba memeriksa. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan sosok seorang bertopeng kepala serigala yang mendadak muncul di depannya. Kemudian terdengar suara muncul dari belakangnya dengan mengatakan, "Halo." Keesokan harinya, dua orang pekerja menemukan sesosok mayat yang tergeletak di sebuah situs proyek pembangunan. Sosok mayat tersebut tak lain adalah Abraham Koshi. Ia ditemukan tak bernyawa dengan kedua mata dicongkel dan jantungnya diambil. Terdapat juga luka seperti bekas ikatan tali di kedua tangan dan kakinya. Sedangkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semerbak parfum yang menyengat. Ketika mayat tersebut dibawa ke lab forensik, datang juga di situ seorang kepala deputi polisi bernama Catherine. Catherine menanyakan siapa dan kenapa Anwar ada di sana, dan Anil pun menjelaskan siapa Anwar kepada bosnya tersebut. Menurut laporan forensik, dalam tubuh korban ditemukan zat berupa obat tidur. Ketika Catherine menanyakan pendapat Anwar tentang pembunuhan tersebut, Anwar mengatakan bahwa pembunuhan kemungkinan dilakukan oleh orang yang memiliki ledakan emosi karena faktor dendam atau mungkin karena gangguan kejiwaan. Malam harinya Anwar menelaah kasus kematian tersebut. Ia mendapatkan satu praduga bahwa kemungkinan akan ada pembunuhan lanjutan yang terjadi mengingat pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku meninggalkan tanda dengan mencongkel kedua mata korban dan mengambil jantungnya. Anwar mencoba menghubungi Anil untuk memberitahu temuan itu. Ia meminta Anil untuk menyampaikan kepada anggota polisi agar lebih berhati-hati. Nah, boro-boro ditanggapi, Anil malah mengecap Anwar sedikit mengalami gangguan jiwa karena teorinya itu. Firasat Anwar ternyata benar. Malam itu pembunuh melakukan aksinya lagi. Kali ini korbannya adalah Manoj. Manoj sedang patroli malam itu bersama dengan teman-temannya ketika ia mendapatkan telepon dari istrinya. Ia mencoba menghindari kerumunan polisi lainnya dengan memilih jalan yang agak lengang dan sepi. Manoj juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Abraham Koshi. Pertama, lampu jalanan mati. Kemudian ditemukan sebuah mobil seram yang mencurigakan yang terparkir di tepi jalanan. Mendadak seseorang bertopeng serigala muncul di hadapan dan diikuti dengan sapaan seseorang dari belakang dengan mengatakan, "Halo." Keesokan harinya, seorang polisi menemukan jasad Manoj tepat di samping pagar kantor polisi bagian belakang. Korban mengalami hal yang sama, mata dicongkel dan jantungnya diambil. Di samping jasad polisi Manoj ditemukan sebuah patung Dewi Hukum, namun patungnya agak sedikit aneh. Pertama, patung ini tidak ditutup matanya seperti patung Dewi Hukum biasanya. Kedua, wajah patung ini tidak menyerupai wajah patung Dewi Hukum Yunani, melainkan mirip wajah orang Malayam. Anwar yang sedang sibuk mengajar para mahasiswanya kemudian mendapatkan telepon dari temannya Anil tentang penemuan mayat tersebut. Ia pun segera bergegas menuju TKP dan meninggalkan para mahasiswanya dengan memberikan tugas kepada mereka untuk membaca buku Dr. Benjamin Lewis, penulis terkenal India dari Malayam.
Anil dan teman-teman polisinya segera memeriksa CCTV yang ada di kantor polisi tersebut. Setelah ditelaah, ternyata CCTV-nya sudah dihack oleh seseorang. Siapa pelakunya dan kenapa ia melakukan hal tersebut? Well guys, pola pembunuhan pertama dan kedua ternyata persis seperti yang dilakukan, yaitu dengan mengambil kedua mata dan jantung korban. Namun di pembunuhan kedua ditemukan patung Dewi Hukum tanpa penutup wajah dengan wajah warga setempat. Ini yang membuat polisi kebingungan. Tetapi ketika Anwar mengamati foto pembunuhan pertama, ternyata di sana ada sebuah patung yang tertangkap kamera. Sayangnya posisi patung agak tertutup batu jadi luput dari pengamatan polisi. Kok bisa ya patung segede lengan orang dewasa bisa lepas dari pengamatan polisi di TKP, tapi justru tertangkap abadi oleh sebuah kamera? Wow, aneh juga dong. Nah, karena CCTV kantor polisi dihack oleh pelaku, Anwar pun mencari seseorang bernama Andrew. Andrew ini punya kemampuan hacking yang sangat baik, namun ia memiliki catatan kepolisian yang buruk terkait dengan dunia hacker. Jadi Anwar meminta bantuannya agar melacak siapa yang melakukan pembajakan CCTV di kantor polisi. Menurut Andrew, hanya orang yang sangat mahir di bidang IT yang bisa melakukan hal tersebut. Polisi juga mencari tahu asal-usul patung Dewi Hukum dengan menanyakan beberapa pengrajin dan juga penjual patung perunggu. Informasi yang mereka dapat, untuk membuat patung Dewi Hukum seindah itu, seseorang harus memesan terlebih dahulu kepada pengrajin tertentu yang memiliki bakat yang bagus. Itu yang membuat polisi bingung karena pengrajin perunggu di India jumlahnya tidak sedikit, sedangkan di patung tersebut tidak ada inisial dari sang pematung. Suatu malam di kantor polisi datanglah seorang wanita yang ingin melapor bahwa ia mengetahui asal-usul patung perunggu itu. Sayangnya wanita ini keburu menghilang sebelum polisi mewawancarainya. Salah polisinya juga sih, soalnya karena waktu itu ketika wanitanya melapor, Pak polisinya malah sibuk bermain HP dan berselfie ria. Ya, Pak polisi kok bisa aja ya. Adegan beralih ke sebuah rapat tertutup yang dilakukan oleh Kepala Deputi Polisi Catherine. Ia mengusulkan sebuah ide agar menangkap sang pelaku dengan memancingnya keluar. Caranya adalah semua polisi ditempatkan di jalanan sepi di kota. Mereka harus berjalan kaki sendirian dan terpisah dari polisi lainnya. Para polisi dilengkapi dengan headset dan radio agar bisa saling berkomunikasi. Dalam operasi ini, Catherine, sang kepala deputi polisi, berjalan sendiri dibuntuti oleh Officer Paulson dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Nah, ternyata Catherine dihampiri oleh sebuah mobil van dalam operasi ini guys. Awalnya ia mengira mobil tersebut adalah pelaku pembunuhan, tetapi ternyata hanya segerombolan pemuda yang sedang mabuk dan berniat menggodanya. Saat konsentrasi Catherine terganggu karena harus mengusir para pemuda dengan mengacungkan pistol ke arah mereka, justru saat inilah Paulson yang mengawal Catherine dari belakang malah lenyap tak berbekas. Motornya ditemukan terparkir di tepi jalan dalam keadaan masih menyala. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa lenyap dalam sekejap mata tanpa adanya teriakan maupun perlawanan? Dan bagaimanakah pelaku bisa melakukan hal mustahil tersebut? Nah, ini nih yang bikin penasaran guys. Setelah diamati dari kamera pengintai yang ada di motor Paulson, ternyata pelakunya bener berani banget guys. Seperti biasa, pelaku menggunakan topeng serigala dan secara terang-terangan kali ini ia menampakkan diri di kamera seakan menantang para polisi. Di kediaman Anwar, istrinya bernama Fatima mendapatkan sebuah kiriman paket dalam sebuah kotak besar. Kata sang kurir, paket tersebut berisi kulkas. Awalnya istri Anwar agak kebingungan karena ia merasa tidak membeli barang apapun. Ia pun segera menghubungi suaminya, namun suaminya juga mengatakan hal yang sama bahwa ia tidak membeli kulkas. Karena penasaran, ia pun membuka kotak besar tersebut dan betapa terkejutnya Fatima setelah mengetahui bahwa dalam kotak besar itu ternyata berisi jenazah yang terikat dengan patung Dewi Hukum, di mana jenazah tersebut kedua matanya dicongkel dan jantungnya diambil. Sumpah guys, ini pembunuh gak ada akhlak banget ya. Selain sadis, keluarga Anwar juga seakan diancam gitu buat stop investigasi tentang pembunuhan ini. Setelah diperiksa di lab forensik, ditemukan sidik jari pengirim paket tersebut. Ternyata pelakunya adalah Samir Cocaine. Samir ini seorang residivis guys. Jadi ia pernah dipenjara karena kasus narkoba dan beberapa kasus kejahatan lainnya. Dengan melacak pesan WA terakhir Samir, Andrew juga bisa menemukan lokasi keberadaan Samir. Mereka pun bergegas ke lokasi tersebut. Setelah digerebek, Samir ditemukan sudah tidak bernyawa dan diperkirakan ia dibunuh beberapa hari yang lalu. Di saat yang bersamaan, ternyata komputer Andrew sedang diserang oleh hacker guys. Jadi cyber attack ini membuat komputer Andrew menayangkan rekaman video yang isinya adalah tentang pembunuhan terhadap korban pertama yang bernama Abraham Kosi. Di tengah keputusasaan akan perkembangan kasus yang selalu mengalami jalan buntu, Anwar secara tidak sengaja melihat tanda tertera di patung Dewi Hukum guys.
Tanda itu muncul ketika uap panas dari kopi yang diseduhnya mengenai patung dan tampak sebuah inisial tertulis SD. Setelah ditelusuri, inisial SD merujuk kepada pematung perunggu yang bernama Sudhakar Devalokam. Mereka pun segera bergegas ke sana dan mereka menemui seorang pematung perunggu dengan mata yang sudah buta. Menurut sang pematung, ada orang yang memesan 5 patung perunggu dihukum kepadanya dengan harga yang sangat mahal. Namun orang tersebut tidak pernah menampakkan wajah kepadanya dan bahkan ia melarang untuk memberikan inisial apapun pada patung tersebut. Nah, merasa curiga, akhirnya Sudhakar berusaha menyembunyikan identitas pematung di patung perunggunya. Dan identitas itu akan muncul jika terkena uap air panas. Nah, ketika pemesan itu datang untuk mengambil patung, ia malah menyiram air keras ke mata sang pematung hingga membuatnya menjadi buta agar tidak mengenali wajah sang pemesan. Sebenarnya anak gadis Sudhakar pernah mencoba mendatangi kantor polisi untuk memberitahu tentang perihal patung ini guys. Namun belum sempat ia menyampaikan laporannya, seseorang menelpon dan mengancam akan menghabisi keluarganya. Itu sebabnya ia memilih bergegas dan pergi dari kantor polisi malam itu. Drama terus berlanjut guys. Korban keempat adalah Sarah Chandran. Ia diculik di rumahnya. Ada sedikit kejanggalan dan perbedaan dalam penculikan ini. Biasanya polisi yang diculik tidak ada tanda-tanda perlawanan saat dibawa oleh sang pembunuh. Namun kali ini terjadi perkelahian antara polisi dan pembunuh. Saat perkelahian terjadi, pelaku secara tidak sadar menjatuhkan spinner di TKP. Nah, ini nih yang akan mengungkap kasus selanjutnya. Adegan berganti ke kereta MRT di mana seorang petugas tiket sedang memeriksa gerbong. Semua penumpang sudah pada turun nih guys, namun ada satu penumpang yang tidak beranjak dari kursinya. Nah, setelah diperiksa ternyata itu adalah mayat Sarah Chandran yang sudah didandan sebaik mungkin dan dibuat dengan posisi seakan-akan duduk tenang dalam kereta dengan menggunakan kacamata hitam. Kejadian itu sontak menghebohkan warga Kochi dan menjadi pukulan telak buat kepolisian setempat guys. Karena berita ini heboh, kepala komisaris memecat kepala deputi Catherine dan menggantikannya dengan Prakasi Taram. Setelah mengetahui bahwa ada kandungan narkotika dalam mayat Chandran dan kenapa Chandran melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pembunuh, Anwar akhirnya menyadari cara pembunuh menculik 3 korban sebelumnya dengan mudah tanpa ada perlawanan. Jadi pembunuh menggunakan metode hipnotis saat menculik para korbannya. Chandran tidak mampu mereka hipnotis karena ia dibawa pengaruh narkoba. Makanya Chandran melakukan perlawanan dan dia tidak mempan saat dihipnotis. Nah, mengetahui cara pembunuh dalam menculik korbannya tanpa ada perlawanan, Anwar pun mencoba memberitahu kepada Catherine tentang masalah hipnotis ini. Tetapi penjelasan yang diberikan Anwar kepada Catherine menjadi sia-sia karena Catherine sudah tidak lagi on duty guys, alias dia dibebas tugaskan dari kasus tersebut dan digantikan oleh Prakasi Taram tadi. Nah, secara tidak sengaja saat bermain spinner di rumah dengan anaknya, ingatan Anwar dibawa ke TKP tempat polisi keempat diculik, di mana di TKP ditemukan spinner sebagai barang bukti dari si pelaku. Anwar kemudian meminta Priti mengecek data penjahat dengan spinner dalam data kepolisian dan sungguh mencengangkan ditemukanlah Simon Manjuran. Simon adalah seorang introvert guys. Ia menyelesaikan studinya di bidang teknik komputer di Inggris. Ia memiliki kelainan jiwa yaitu hobi menonton video pembunuhan dan rela membayar web tertentu yang menayangkan video sadis tersebut. Ia pernah dipenjara karena menghabisi kedua orang tuanya sendiri dan meletakkan potongan mayatnya dalam kulkas. Nah, saat ditangkap ia tersenyum bangga sambil memainkan spinner di tangannya. Wah, benar-benar psikopat nih orang. Tapi guys, menurut kepala polisi Prakas yang menggantikan kepala polisi Catherine, psikopat bernama Simon Manjuran ini ditemukan mati terpanggang dalam selnya yang terbakar 2 tahun yang lalu. Tapi Anwar tidak percaya. Ia bersikukuh bahwa kematian Simon Manjuran pasti dipalsukan oleh seseorang dan ia yakin Simon masih hidup. Beruntunglah ada Andrew. Berkat kejeliannya, Andrew berhasil menemukan bukti bahwa Simon memang masih hidup. Nah, masih ingat kan guys kasus mayat polisi di MRT yang menghebohkan warga Kerala dan berakibat dicopotnya jabatan Catherine sebagai kepala polisi? Nah, Andrew berhasil melacak video kamera CCTV di MRT tersebut.
Di video nampak jelas ternyata Simon dan temannya yang berdandan ala seorang wanita, mereka sedang menggandeng mayat Saran Chandran dan meletakkannya di kursi MRT. Wadaw, ini benar-benar nekat banget guys. Anwar pun langsung memberitahukan Prakas video tersebut, namun sayang lagi-lagi Anwar ditolak. Prakas mengatakan bahwa kasus ini telah ditutup karena beberapa jam yang lalu Simon menghubungi kepolisian dan mengakui bahwa mereka lah yang telah menghabisi keempat polisi tersebut, dan sekarang mereka ingin menutup semua kisah pembunuhan berantai ini dengan bunuh diri di kediamannya. Nah, setelah dikunjungi kediamannya, ternyata Simon Manjuran ditemukan tergeletak mati bersama seorang temannya bernama Aravindan dan lengkap dengan isi surat wasiatnya di situ. Dan kasus pun dianggap selesai guys.